Guys, kita udah sampai nih di Surabaya menuju ke rawonnya Pak Pangat karena aku pengen makan rawon. Yuk kita langsung makan rawon sekarang ya, ikutin aku ya. Guys, kita udah sampai. Ya, kita akan makan rawon Pak Pangat. Langsung. Ikutin aku ya. Oke guys, kita sudah sampai ada di rawon Pak Pangat dan ini rawonnya macam-macam ya, bisa lihat di sini. Enak banget. Gimana? Wih, enak banget. Coba juga belum. Coba juga belum, enak banget. Enak banget. Rasanya gimana? Oke, enak. Oke, nah ini lihat bisa jual macam-macam, ada yang dicampur, ada yang terpisah. Nah ini kuahnya, aku ngambilnya yang krengsengan. Jadi kalau krengsengan itu artinya ada empal, ada rawonnya dicampur jadi satu. Di sini dikasih nasi, nah nasinya pisah. Kita sekarang coba kuahnya dulu ya. Enggak. Enak. Jadi dia nggak terlalu kental. Ya untuk kamu yang suka nggak terlalu apa sih namanya? Mantep, bas itu Belanda ya? Iya. Nggak enak kalau Nggak pakai Indonesia. enak ya, yang sukanya lebih light. Nah ini rawon di sini nih rekomendasiin. Dan juga kalau kamu misalnya mau yang variatif, tempatnya nyaman, di sini juga rekomendasi banget. Nah, kemudian di sini juga ada empal. Nah ini empalnya empal suwir nih. Aku cobain dulu ya, empal suwirnya ada di sini juga nih. Cobain. Makannya begini, pakai sambal guys. Nah ini ada kentangnya juga, ada kentangnya loh. Ada kentang, ada dagingnya juga empuk. Ini aku potong dagingnya empuk. Nah, bismillah. Enak. Kentangnya tuh kayak semur. Jadi manis. Harus tambahin sambal yang banyak. Nah, ini enak nggak ya? Tuh, tahu Bali. Tahu Bali enak loh, Kat. Ya. Enak. Boleh coba. Rekomendasi banget. Bawang asinnya oh semuanya enak. Dulu. Nah, di sini juga jual macam-macam jamu. Ini jamunya campuran antara kunyit, asem. Punya ular, bisa ular. Seger. Walaupun agak sedikit manis. Kalau yang nggak suka manis ya mungkin agak kurangin ya. Oke, saya makan dulu ya. Enak. Yang paling enak itu adalah pada saat membuka plastiknya. Susahnya ini enak.
Tuh lihat bagaimana Ini saya. paling bukanya tuh pas punya klemannya itu. Ini saya bukain. Udah, enggak. Bagaimana Pak? Rasanya enak Pak? Mantap. Rawon sangat mantap. Oh. Makanya habis. Ini rasa dagingnya kerasa banget. Oh, ini adalah tulang iga. Iya. Tuh lihat tuh. Rawon juga. Rawon iga. Jadi agak beda nih. Beda, dia lebih terasa dagingnya. Lebih empuk nggak? Kalau empuk, ya pastilah orang panas. Boleh coba nih. Karena aneh kan. Alhamdulillah enak banget. Pokoknya rawon Pak Pangat rekomendasi aku banget. Enak banget deh. Oke Rama, let's go back to Jakarta. Yuk. Let's go. Yes. Let's go kemana, Bu? Ya pulang lah. Mau kemana lagi emangnya kalau enggak? Kan cuma makan rawon doang di sini. Masih di Jakarta. Ya Allah Rama, dari tadi nggak berasa apa kita naik jet pribadi khusus hanya untuk makan rawon gini, nggak berasa kamu di pesawat. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba udah di Surabaya. Itu saking enaknya Premier. Yuk, Chaps. Ayo. Yuk, balik Rama, pulang. Ada apa aja? Untuk makanannya ada rujak cingur, untuk snacknya ada lapis Surabaya sama lemper ayam. Wih, ada lapis Surabaya, lemper ayam. Seru banget ya. Pesawat ada makanan tradisional. Penasaran deh. Dessertnya apa? Wih, ada ice cream. Seru banget, mana ada private jet nih. Ini kan khusus spesifik nih. Karena Surabaya mungkin gitu ya. Jadi menyesuaikan lokal gitu Ya. ya. Aku mau nyobain apa? Lempernya, harus Surabaya sama es krim. Baik. Aku nggak, thanks. Thanks. Nah, Cap, by the way, kita ngobrol-ngobrol lanjut nih. Boleh. Pernah punya pengalaman nggak sih, Cap? Untuk? Bicara mengenai safety, bukan pesawat ini ya. Mungkin dengan pesawat lain atau Oh, penerbangan lain. Kalau pesawat lain saya rasa di dunia penerbangan banyak ya kejadian-kejadian. Kan sebagai captain. Iya. Kalau kejadian sih saya banyak lah lihat. Kira yang paling dekat. Yang paling dekat kan yang Sukhoi. Kok gimana tuh, Cap, kita? Kalau Sukhoi kan waktu itu juga saya hampir naik itu kan mau ada demo flight kan waktu Ya. itu. Kebetulan waktu itu dibagi 2 session, pagi dan siang. Yang pagi saya nggak jadi ikut karena nggak bisa, dan siang jadi tadinya mau ikut nggak jadi ikut juga karena saya ada meeting Itu juga. yang kemarin kecelakaan Sukhoi itu, Iya, itu captain itu pagi apa yang sore? yang sore saya harus naik. Tadinya mau kalau jadi ikut tuh yang sore. Nah, saya udah janjian itu waktu Jadi itu. captain mestinya ada di pesawat itu? Iya, saya harus ada. Jadi seharusnya saya ikut terbang, tetapi karena waktu itu saya ada meeting di kantor mendadak, jadi saya nggak ikut terbang. Tapi Bentar, Cap. Seharusnya saya ikut terbang, berarti ada manifest di situ? enggak, udah terbang itu saya diundang. Oke. Jadi kalau saya mau ikut terbang, saya kan masuk manifest toh. Iya, manifest. Nah, saya nggak jadi, saya nggak jadi ikut, ya saya nggak masuk. Telepon? Nah, saya main ke lounge-nya. Jadi datang ke lounge. Iya, saya ke lounge. Saya ketemu sama teman-teman. Saya bilang sama itu pagi itu kan Sky ya kalau nggak salah yang ada. Saya bilang saya nggak bisa ikut karena saya ada rapat di kantor. Oh ya udah. Terus saya masuk ke pesawatnya lihat-lihat, bagus pesawatnya bagus. Saya pergi, udah itu saya nggak ikut. Tahu-tahu dengar sore bahwa pesawatnya katanya hilang kontak katanya. Ya ternyata kejadiannya seperti itu. Oke, Cap, pada saat Cap siapa yang membatalkan? Saya. Iya, membatalkan tiba-tiba ada kegiatan. Ya, jadi waktu itu Kegiatannya ada meeting. Kita ada meeting sore itu. Meetingnya kan sebelumnya harusnya tahu dong, tiba-tiba di Oh iya, jadi pagi, jadi waktu jam 10 atau jam 11 gitu di kantor bilang nanti siang jam 2 kita meeting ya, ada yang perlu dibicarain. Oh ya udah, saya nggak jadi berarti nggak jadi Ada ikut. feeling nggak sebelumnya? Nggak ada, Sama sekali not at all. nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Jadi ya saya main aja, saya bilang nggak bisa ikut.
Terus Tapi saya pas ketemu sama mereka yang berangkat itu sih. ya mereka juga sama juga, ya sayang aja. Kok nggak ikut tahun nggak bisa aku bilang saya nggak bisa, saya ada meeting di kantor. Kantor ngeliat mereka seperti apa nama proyeknya? Ya biasa ya, masih ada yang bisa senyum, masih ada yang ketawa ketiwi. Terus saya nggak nyangka aja kalau itu saya ketemu terakhir dah, itu aja. Terus pas lagi naik pesawatnya ada perasaan? Saya nggak ada, biasa-biasa aja saya nggak. Pesawatnya nggak ngeliat, kalau itu kan crash ya, maksudnya nggak ngeliat ada apa-apa. Nggak lihat, saya masuk ke dalam, saya lihat pesawatnya, kan saya belum pernah masuk ke Sukhoi ya, saya masuk, saya lihat, oh bagus waktu itu. Nah itu saya pergi aja balik ke kantor saya. Nggak ada perasaan merinding? Nggak ada. Jadi ya memang ya nasib aja, Ya. itu aja. Nah pada saat tahu sebagai seorang captain ya, itu berapa lama baru dengar kabar tiba-tiba Sukhoi? Sore, jam 4:30 saya dengar Nah, kabar. oke. Pada saat dengar kabar itu apa yang captain rasakan? Nggak, saya kaget aja. Terus ya gimana ya, saya cuman baca Al-Fatihah, terus mudah-mudahan bisa diketemukan dalam keadaan sehat, selamat. Karena nggak tahu saya. Nah, ada nggak menurut Captain, kan kecelakaan itu jelas ya, kan karena Salah satu dan lain hal lah. hal. Nah, Captain udah punya feeling nggak nih bakal jatuh? Kalau saya sih ngelihatnya dan saya waktu tunggu hasil daripada KNKT kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah sih dia pilotnya nggak familiar aja kayaknya sama lokasi saat itu gitu. Feeling saya juga sama ya teman-teman yang lain juga sama. Kan dia kalau nggak salah itu nabrak gunung kan, Iya. ya itu. Jadi Kita nggak tahu juga. kalau di sebelah kanan ada. Ya, jadi kalau kita sih bilang ya itu udah Nggak familiar dengan lokasi. ya nggak familiar. Emang sebenarnya di dalam radar itu kan ada ya, Captain? Ya, saya nggak tahu bagaimana kejadian sesungguhnya. Begitu melihat. Kejadian sesungguhnya saya nggak tahu. Terus kedua, apa yang terjadi di instrumen di dalam pesawat saya juga nggak tahu. Karena itu gitu. pesawat baru ya. Ya, dan hasil daripada investigasinya juga saya udah lupa tuh apa. Yang jelas waktu itu dikatakan bahwa pesawatnya nabrak gunung kan. Ya. Nah, sebab musababnya apa? Apakah itu karena pesawatnya teknikal juga nggak jelas, saya nggak tahu. Jadi intinya saya nggak mencari lebih dalam lagi. Apa makna yang bisa dapat dari situ, Chef? Sebagai seorang penerbang berkaitan sama Premier. Yang pertama, kalau sebagai penerbang untuk terbang di daerah yang unfamiliar, dibacalah dengan baik kondisi situasional yang ada di approach chart. Karena di approach chart semuanya jelas dan tercantum segala sesuatunya, ada gunung kah, tidak ada gunung, itu udah pasti. Kedua di aturan penerbangan kan juga dari dulu kita juga diajarin bahwa you terbang di area unknown itu you harus benar-benar paham dan kondisi cuacanya juga harus clear kalau you terbang di level tertentu. Apalagi dia waktu terbang rendah kalau nggak salah ya, saya lupa berapa ribu feet. Nah itu kan nggak bisa kita tanpa melihat kalau cuacanya betul-betul clear, ya you bisa lihat. Tapi kalau cuacanya banyak awan seperti ini kan nggak bisa tahu. Masuk awan, keluar awan kan nggak bisa tahu. That's dangerous. Oke, kita berangkat charter ini hitungannya gimana nih? Berapa? 1 jam, 2 jam? 2 jam 2 setengah lah kita 2 ngomong. jam setengah. Itu berapa, Cap? Kalau dikalikan aja dengan 8,5, 8,5. 8.500. Iya. Berarti kan sama dengan kalau 2 jam kan 17 plus setengah jam kan berarti 4.250, anggaplah 23.000 Ya. di luar PPN kan. Ya. Ya kalau sama PPN dan lain-lain tambahan yang kita lounge dan lain, anggap aja 27,5. 27,5 dikali Kalikan 14.500 ya sekarang ya. berapa tuh, guys? 8.750 Kali enggak 27, totalnya kan 27.500 kalikan 14,5 sekitar 300 juta. 300 juta, guys. Totalnya 398 juta. Nah ya. 398 juta ya, hanya untuk bakar rawon. Rawon termahal dalam sepanjang hidup nih. Jadi itu semua totalnya ya, kalau misalnya per jamnya ya. Ya.
Tapi kan kalau kita juga ada istilahnya non-com gitu loh, yang non-commercial. Iya. Itu kalau untuk kepentingan perusahaan Iya. juga ada. Oke. Gitu Tapi aja. maksudnya aku ingin memberikan gambaran itu loh harga Charter. seperti itulah charter pesawat ya. Iya. Private jet. Jadi jangan sembarangan. Kalau nggak mampu, nggak usah. Ini hanya khusus untuk orang-orang yang memang mampu untuk mencapai pesawat untuk bisnisnya. Gitu loh. Jangan dipaksain loh. Nanti ngebohongin semua pemirsa. Yes? Udah jelas ya penjelasan aku bicara mengenai private jet. Jangan aku lagi ya. Hai guys, terima kasih loh untuk follow dan subscribe dari konten YouTube aku. Nah, di kesempatan ini saya mau ngasih tahu kalau saya membuka membership dari pelatihan-pelatihan yang ada di sana. Ada yang eksklusif, reprogramming program, ini khusus banget untuk memprogram kembali pemikiran. Kemudian juga ada eksklusif micro expression. Kita membahas bicara mengenai ekspresi wajah, bukan lie to copy, dan kamu bisa mempelajari ekspresi wajah orang. Dan ada updatean lainnya. Kemudian juga ada eksklusif daripada communication persuasion. Nah, kalau kamu tertarik, kamu langsung ikutan join ya di membershipnya di bawah ini. Oke, have a great day. Bye bye.